A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Wardah akan menemani Anda dalam acara kesayangan kita, Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Nah pemirsa, saya nggak sendirian. Kali ini sudah hadir bersama kita narasumber kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Mangun Pujono LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair, sehat walafiat. Nah Ustadz, kali ini kita akan mengkaji sebuah kajian yang saya tuh udah excited banget Ustadz ya, pengen banyak-banyak mencuri ilmu Ustadz nih ya, biar makin ini lagi kita ya. Tapi kita nggak berdua aja Ustadz, sudah hadir bersama kita ini ibu-ibu pengajian dari mana Ibu? Iya, Ibu gimana? Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Wah, saya lihat semuanya cerah-cerah nih ya. Siap nggak untuk ngaji ya Ibu ya? Nih Ustadz nih ilmunya nih udah penuh banget, jadi kita grogotin ya Bu ya, biar pindah nih kita semua. Nah Ustadz, ngomong-ngomong hari ini tuh tema kita sangat-sangat menarik sekali. Tentunya pemirsa di rumah juga pengen tahu ya, apa sih kan agama, saya yakin orang yang tidak beragama sekalipun sebetulnya dia punya agama ya, punya keyakinan gitu kan. Agama merupakan satu bentuk kepercayaan akan adanya penciptaan manusia atau Tuhan atau zat yang maha ya, di luar kendali manusia atau yang kemampuannya di luar kemampuan manusia. Nah bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap agama gitu Ustadz? Pengertian agama dalam Islam itu seperti bagaimana gitu Ustadz? Silakan. Baik, sebelum kita membahas tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bunda, kami sapa terlebih dahulu pemirsa, baik yang ada di studio maupun yang ada dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas apa yang tadi ditanyakan oleh Bunda, bahwa di dalam Islam itu kalau kita membicarakan tentang masalah agama, ini masalah yang sangat mendasar. Karena ternyata orang hidup di dunia ini, ya siapapun dia pasti butuh agama. Ya, sejak manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, siapa Bunda? Pemirsa, Nabi Adam alaihissalam. Ya, sejak manusia pertama Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu sudah mengenal yang namanya agama. Ya kan? Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, akan kita jumpai banyak ayat-ayat dalam beberapa surat yang menjelaskan hubungan antara makhluk ya dengan Al-Khaliq, dengan penciptanya. Dan ini tentunya adalah penting untuk kita bahas bersama agar kita punya pegangan dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dalam menjalani hidup ini hanya mengandalkan akal saja, tidak mau tahu dengan apa yang namanya Tuhan, apa yang namanya akhirat, sehingga nanti punya dampak besar. Orang kalau tidak mempercayai agama ketika dihadapkan oleh suatu masalah, ya ini luar biasa dampaknya. Banyak kita jumpai ya di era sekarang ini, tidak sedikit yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia merasa, mengira bahwa dengan bunuh diri itu selesai masalah. Padahal dengan bunuh diri itu bukan selesai masalah, tambah masalah. Kenapa? Orang yang bunuh diri dalam Islam itu diancam oleh Allah masuk neraka. Na'udzubillah min dalik, ya. Jadi agama ini memang sudah ada sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, terutama kisah-kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, kita jumpai bagaimana di situ ada dialog ya antara Allah dengan Nabi Adam. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya tentang sebuah konsep hidup yang sengaja Allah sediakan untuk kita manusia dan jin ciptaannya. Ya bayangkan, Allah Subhanahu Maha Baik telah menciptakan kita, menciptakan jin dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini tidak diciptakan begitu saja dan dibiarkan begitu saja. Akan tetapi Allah siapkan sebuah perangkat sistem cara hidup. Way of life, minhajul haya. Bagaimana cara kita menjalani hidup ini agar hidup kita itu selamat, bahagia. Bahkan tidak hanya di dunia saja, di akhirat terutama. Makanya kita selalu mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena agama ini akan membimbing, mengarahkan kita menjadi orang-orang yang benar dalam menjalani kehidupan ini, tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan jin yang terus-menerus mencari peluang dan kesempatan ya agar kita bisa disesatkan keluar dari jalan yang benar. Jadi agama mutlak dibutuhkan dan kita semuanya harus mengetahui dengan benar, karena salah di dalam memahami agama ini fatal, Bunda. Ya. Oh gitu, jadi sebetulnya fungsinya agama bagi kehidupan itu seperti apa? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari banyak hal ya yang manusia itu dengan keterbatasan akalnya tidak mampu mengatasi masalah. Ya kan? Contoh nih, ketika sekarang ini kita dihadapkan oleh persoalan asap. Di mana nih? Di beberapa provinsi terutama ya, di yang Riau, paling lama ya kasus di Kalimantan ini. Ya. Kalimantan apa Sumatera? Sumatera juga. Sumatera, yaitu sampai berbulan-bulan belum selesai. Manusia sudah mengarahkan segenap upaya daya dengan ilmunya, bahkan teknologi, bahkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengatasi asap saja nggak mampu. Ini menunjukkan bahwa manusia itu dalam keterbatasan. Berarti dia butuh suatu kekuatan ya yang mampu mengatasi itu. Siapa dia? Tuhan. Ya kan? Maka dalam Islam itu kan diatur, ya kan? Kita tidak cukup mengatasi masalah dengan akal kita. Akan tetapi kita hadapi masalah itu dengan melibatkan Allah. Ya kan? Buktinya ya kan sudah berapa lama manusia itu ya berusaha dengan semaksimal mungkin tapi belum kunjung datang. Tapi ketika melibatkan Allah,
kaum muslimin di berbagai penjuru daerah melakukan sholat apa namanya? Istisqa. Sholat istisqa. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala turun hujan. Sekali hujan turun beres masalah. Ya, ya. Jadi agama ini memang punya fungsi memberikan apa istilahnya solusi terhadap segala persoalan hidup yang dihadapi oleh manusia. Dan agama ini punya fungsi membimbing, mengarahkan bagaimana hidup kita itu benar, baik, bermanfaat, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa hidup ini adalah untuk tujuan yang pasti, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, cocok sekali berarti ya Ustadz ya, tema kita hari ini adalah agama sebagai solusi semua permasalahan. Betul, gitu. Bunda. Nah, pemirsa masih mau lanjutkan, pengen tahu lebih jelas lagi tentang agama sebagai solusi permasalahan? Tetap bersama kami dalam Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah, Ustadz, banyak sekali orang yang bilang nih Ustadz nih, semua agama kan ngajarin yang benar gitu. Nah, seperti itu bagaimana Ustadz? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an sebagai acuan ya agama kita, agama Islam, kita akan menjumpai bahwa innad-dina 'indallahil Islam. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, bahkan mengawali ayat ini dengan ungkapan inna, ya, yang mempunyai fungsi takkid, taukid, menguatkan betapa Allah Maha tahu banyak orang-orang yang ragu, sehingga perlu adanya kata penguat dengan mengawali ungkapan ini dengan inna, ya. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi, yang diterima adalah hanya Islam, ya. Ini menjadi informasi penting bagi kita bahwa tidak semua agama itu sama, ya. Menurut kita, ya, menurut Al-Qur'an, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Bahkan Allah dalam ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islam madinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berkaitan dengan hal itu Ustaz, jadi benarkah agama Islam dapat menjadi solusi segala permasalahan dalam kehidupan? Pasti. Kita harus yakin 100%. Ya, Islam adalah solusi terhadap segala persoalan hidup. Kenapa, Bunda? Ustaz? Karena Islam itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari makhluk. Ya, Islam yang memang sengaja Allah desain sedemikian rupa. Ya, Allah ciptakan aturan hidup untuk ciptaannya, dan Allah Maha tahu apa yang pas, yang cocok, ya, bagi ciptaannya. Ini saya umpamakan Bunda, ibarat ada HP nih, ya, ada beberapa nama merek HP. Yang satu merek A, yang satu merek B. Ya, merek A ini diproduksi oleh pabrik tertentu, ya. Ini juga ada, ya, merek B punya pabriknya. Lah, kira-kira yang lebih tahu merek A itu pabrik A atau pabrik B? Pabrik B. Pabrik yang menciptakan. Yang menciptakan, ya. Jadi ketika kita membeli suatu ini alat komunikasi ini, maka kita perlu mengikuti aturan. Bagaimana cara membuka kardusnya, bagaimana membuka ini, apa namanya? Belakangnya. Bagaimana nanti kita masang baterainya, masang kartunya, ya, masang apalagi itu, iya, dan sebagainya. Kalau kita mengikuti aturan pabrik pembuatnya, insya Allah aman. Tapi kalau kita,
ya tidak mengikuti aturan, itu bisa berdampak bahaya. Makanya kenapa kita ya memilih Islam sebagai jalan hidup kita? Karena Islam ini adalah yang disediakan oleh Allah untuk kita, ciptaannya. Ya, maka insya Allah siapapun di antara kita yang mau meniti jalan ini, mengikuti apa yang telah disiapkan oleh Allah yaitu Islam, ya dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad itu semuanya Islam. Ya, Nabi Adam itu Muslim. Dan semua nabi, semua rasul termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang dikenal dengan Yesus Kristus, ya itu Muslim semua. Yang dibawa itu Islam. Karena semua nabi dan semua rasul itu adalah membawa tauhidullah. Ajaran inti dari Islam itu adalah mengenalkan umat manusia akan keesaan Allah. La ilaha illallah. Bedanya adalah syariat, tata cara beribadah. Ya, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Islam pada zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah final. Ya, sehingga Islam akan memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang ada dalam ya masyarakat kita. Insya Allah, Bunda. Betul ya, berarti memang agama Islam bisa menjadi solusi atas segala persoalan. Nah, bagaimana sebetulnya Ustadz kalau kunci hidup tenang dengan tuntunan agama Islam itu sendiri seperti apa Ustadz? Baik Bunda, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca surat Toha, ya, kita akan mendapati ayat yang menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan bagi orang-orang yang berani melupakan aturan Allah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa famanit taba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Sebelumnya famanit taba'a hudaya ya fala yadhillu wala yasqa. Siapapun yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan celaka. Ya. Dia tidak akan tersesat. Ya. Dia akan selamat. Dia akan bahagia. Dia akan tenang dalam menjalani hidupnya. Akan tetapi siapapun yang berani berpaling ya dari aturan Allah yaitu Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua konsekuensi. Yang pertama, di dunia hidupnya sempit. Ya, di akhirat akan dibutakan matanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nanti ada tipe-tipe orang di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah karena dia tidak mau mengikuti jalan yang telah Allah sediakan yaitu Islam itu sendiri, di dunia dia pasti akan merasakan kehidupan yang sempit. Tidak ada ketenangan hidup, tidak ada kebahagiaan, yang ada adalah rasa galau, ya, rasa cemas, khawatir, ya, dan sejenisnya. Dan yang lebih ngeri lagi adalah ketika nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan matanya tidak berfungsi. Na'udzubillah min dzalik. Orang tadi kemudian mengadu kepada Allah. Ya Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa pada hari ini ketika Engkau bangkitkan aku dari kematianku, kenapa aku tidak bisa melihat ya Allah, padahal dulu di dunia aku bisa melihat ya Allah. Kata Allah dengan ringan menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikian itu di dunia hidupmu sempit, enggak bahagia, enggak tenang, enggak tentram ya, selalu dihantui oleh rasa cemas, khawatir ya dan sejenisnya, dan pada hari ini engkau dibutakan matanya, enggak bisa melihat karena telah datang kepadamu ayat-ayatku. Fanasitaha, maka engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kunci untuk mendapatkan ketenangan hidup sebetulnya adalah mengikuti aturan yang telah Allah sediakan untuk kita. Itu Islam itu sendiri, Bunda. Subhanallah ya. Nah, Ustadz, bagaimana saat seseorang itu putus asa, Ustadz? Apakah dia termasuk orang yang tidak menggantungkan dan menyerahkan urusannya kepada Allah? Ya, kalau kita mau baca ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan menjumpai sebuah ayat yang menyatakan wala tayasu mir rohillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang beriman itu ya tidak mungkin dia putus asa. Ya, kalau orang yang putus asa ketika menghadapi suatu masalah, kemudian dia nggak punya harapan, ya, yang akhirnya kemudian ada di antara mereka yang menghabisi dirinya dengan menenggak baikon, ada yang terjun dari
lantai 10. Ada yang kemudian menjeburkan diri dari jembatan, akhirnya masuk jurang. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah orang-orang yang tidak ada iman. Di dalam Islam kita diajarkan setiap masalah yang kita hadapi harus kita hadapi dengan ketakwaan. Ya Bunda, masih ingat di dalam surat At-Tolak itu ada formula. Bagaimana kita mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun dia. Nah, ketika ungkapan man ini umum, mencakup siapa saja. Ya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buat untuk dia makhrajan. Makhraj itu artinya solusi, ya. Jadi kita harus memegang prinsip ini dengan kuat-kuat. Apapun persoalan yang kita hadapi, pasti ada solusinya. Dan solusi yang terbaik adalah ketika kita punya masalah, kita tidak menyelesaikan urusan atau masalah itu dengan mengandalkan kemampuan akal kita. Tapi kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kenal dengan mengatasi masalah dengan ketakwaan. Maka yakin 100% Allah akan memberikan jalan terbaik. Dan itulah janji Allah. Ketika Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah berjanji, siapapun di antara kita ketika mendapati suatu masalah kemudian menyelesaikannya dengan melibatkan Allah dengan bertakwa, maka ketahuilah saudaraku sekalian, pemirsa yang budiman, yaj'allahu makhraja. Allah akan menjadikan untuk dia makhrajan, problem solving. Ya kan? Jalan kemudahan. Ya, solusi terhadap permasalahan. Mudah-mudahan ketika kita punya masalah, tidak hanya mengandalkan kemampuan akal kita, kemampuan ilmu kita, akan tetapi kita selalu melibatkan Allah dalam setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Begitu Bunda. Subhanallah ya. Berarti memang betul-betul Islam itu mengajarkan kita cara hidup atau jalan hidup yang betul-betul ada sistemiknya ya Ustaz ya? Betul. Bayangkan Bunda. Islam itu luar biasa. Aturan hidup yang memang sengaja disediakan oleh Allah ya untuk kita. Ya, sebuah sistem yang sempurna, menyempurnakan, mencakup seluruh aspek kehidupan. Tak ada satupun persoalan yang tidak dijelaskan dalam Islam. Semuanya ada dalam Islam. Bahkan kalau kita mau jujur ya, kalau kita membaca ya tentang fikih-fikih Islam, kita jumpai Islam itu membahas hal-hal yang paling remeh sampai yang paling penting. Hal-hal yang paling individu sifatnya sampai hal-hal yang sifatnya umum. Coba bayangkan, ketika kita masuk toilet diatur nggak? Diatur. Bagaimana ketika kita masuk toilet? Kaki kiri. Kaki kiri apa kaki kanan dulu? Kiri. Kaki kiri dulu. Kaki kiri. Kiri apa kanan? Kiri. Jangan ragu Bunda. Waduh, jangan kalau masuk toilet kaki kanan dulu nih. Kalau saya loncat. Oh, loncat malah. Baik, jadi sebelum kaki masuk ke dalam toilet, awali dulu dengan doa. Ini luar biasa. Dan ini tidak dijumpai dalam agama-agama selain Islam. Bayangkan, masalah toilet, masalah buang hajat, itu dijelaskan secara rinci dan detail dalam Islam. Ketika kita masuk toilet, kita diajarkan oleh Rasulullah membaca doa. Doanya apa? Allah. Bukan Allahumma barik lana fima razaqtana. Kan itu doa juga. Iya, jadi doa yang diajarkan ketika kita mau masuk toilet, sebelum kita masuk ya, kita baca. Jangan sampai bacanya setelah di dalam toilet. Sebelum kita masuk toilet, kita baca doa. Apa doanya Bunda? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan siapa? Jin-jin yang jahat, yang laki-laki maupun yang perempuan. Bayangkan, di sini kita diinformasikan bahwa salah satu tempat kesukaan jin-jin yang jahat, baik laki-laki dan perempuan, itu toilet itu sendiri. Ya, makanya Rasulullah kemudian mengajarkan kepada kita supaya kita tidak diganggu. Tuh Bunda, sekarang kan banyak orang-orang kesurupan tuh. Ya karena itu, ya dalam melakukan aktivitas itu dia melupakan Allah, tidak mengawali dengan doa, minimal dengan bismillah. Ya, subhanallah, menarik sekali ya. Sampai segitu indahnya Islam tuh mengatur kehidupan kita ya. Pemirsa, masih penasaran kan? Tetap saja bersama kami di sini dalam Curahan Kolbu. Insya Allah, tenang selalu.
Kembali lagi dalam Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah, pemirsa, kami mengajak Anda untuk ikut berinteraksi langsung bersama kami yang ada di studio melalui telepon 0216307303. Sekali lagi 0216307303. Kami tunggu telepon dari Anda yang ingin bertanya langsung pada Ustadz. Nah, Ustadz sambil nunggu ada telepon ya. Baik. Sebetulnya sikap kita dalam menghadapi persoalan yang kita miliki yang sesuai dengan aturan Islam itu seperti apa, Ustaz? Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjawab pertanyaan dari Bunda, saya ingat sebuah informasi yang pernah saya baca bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sebelum mengutus sahabat yang namanya Mu'adz ibnu Jabal ke luar negeri, kemana? Ke Yaman. Ke Yaman. Iya. Pada saat itu Rasulullah ingin menguji kemampuan sahabat Mu'adz ibnu Jabal, karena pasti nanti ketika dia sampai di Yaman pasti dia akan menjumpai banyak masalah karena beda agama, beda tempat pasti beda masalah ya. Maka apa yang akan dilakukan sahabat Mu'adz ibnu Jabal? Maka Rasulullah bertanya, apa yang akan engkau lakukan ketika nanti di sana engkau mendapati berbagai macam persoalan? Maka sahabat Mu'adz ibnu Jabal mengatakan, sa'aqdi bi kitabillah. Maka aku putuskan persoalan itu dengan Al-Quranul Karim. Pertama kali yang dilakukan oleh Mu'adz ibnu Jabal adalah mencari solusi permasalahan itu dari Al-Quran. Iya. Rasul mengejar Ustaz, nih. Maaf, Gimana? saya potong. Baik. Ada telepon masuk nih, baik, Ustaz. silakan. Kasihan yang nunggu. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Jujung. Bapak, halo? Halo. Jujung. Iya, Bapak silakan pertanyaannya. Ustaz. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Beberapa yang belum istri saya menikah. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Istri saya beberapa hari yang lalu saya menikah. Iya, Yang saya mau tanyakan, ada kepunyaan istri itu mau jadi saya. Maaf, pertanyaannya belum tertangkap. Bisa diulangi Bapak? Istri saya beberapa yang lalu harta yang istri saya jadi Ya. iya halo Bapak. ya Hartanya kenapa Pak? itu milik istri saya apa jadi milik saya gitu. Istri saya jadi Oh iya. Oke Bapak, terima kasih sudah jelas ya Pak Ustadz ya. Gimana? Pertanyaan gimana? Beberapa hari yang lalu istrinya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta milik istrinya apakah jadi milik bapaknya, milik suaminya gitu maksudnya? Oh begitu, baik. Ketika terjadi sebuah kematian, nah ini salah satu kehebatan Islam. Lengkap, komplit. Bahkan ketika seseorang meninggal itu diatur. Ya, bagaimana ketika ada orang meninggal, ya hak-hak dia itu pertama dimandikan, dikafani, kemudian disolati, habis itu diapakan? Dikubur. Setelah itu ada yang namanya hak waris yang perlu dibagikan kepada ahli waris. Maka seorang istri tadi istri meninggal, kemudian dia punya harta, terus bagaimana harta ini? Ya, untuk siapa? Hak siapa? Nah itu diatur dalam Islam. Maka ketika seorang istri meninggal, kalau dia punya anak, dia punya suami, maka hartanya itu menjadi hak anak dan suami, ya kan? Betul. Kalau dia tidak punya anak, ya hanya punya suami saja, nggak punya saudara yang lain, itu pun diatur. Ya secara detail diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti bisa dilihat ya di dalam ilmu faraid terutama ya. Nanti akan dengan jelas dijabarkan kalau anaknya satu dapat berapa, kalau anaknya dua-duanya laki-laki dapat berapa, kalau anaknya dua, satu laki, satu perempuan itu dapat berapa ya. Detailnya itu nanti akan Bapak bisa lihat di ilmu faraid ya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa istri Bapak, menerima amal ibadah ya istri Bapak, dan mudah-mudahan anak istri yang ditinggalkannya mendapatkan kesabaran. Suami suami dan mendapatkan kesabaran dan ketabahan, dan mudah-mudahan anak-anak ditinggalkan dimudahkan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan Amin, solehah, ya Allah. selalu mendoakan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Begitu Bunda. Jadi sampai sedetil itu ya Ustadz Betul, ya. betul. Bahkan hukum waris pun sebetulnya sudah diatur dalam Islam. Betul, itu salah satu kelebihan dari Islam. Ya, sangat detail sekali Bunda. Bahkan kalau kita mau jujur ya, sholat yang kita kerjakan dalam sehari semalam berapa kali? 5 kali. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan secara global. Ya. Iya, Ustadz mohon maaf nih Baik. ada telepon lagi. Baik, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dari mana Bu? Jakarta. Ibu siapa? Ibu Lilis di Jakarta. Oke, Ibu silakan Lilis. Silakan, Ibu Lilis Ibu. di Jakarta. Ya. Pak. Iya, Halo. Halo, Iya, silakan halo. Ibu. Ustadz, Silahkan, saya mau tanya. silahkan. Ini saya nih sendirian. Maksudnya sembahyang. Sholat sendirian. Qabliyah atau ba'diyah tuh yang mana? Ini kan serong sendirian nih mau apa tuh, kamat kah atau kada? Ya, diulangi lagi Bu yang terakhir tadi. Ibu mau sholat, Ibu sendirian, mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah maksudnya. Iya. Mm-mm. Apa di dulu komat kah atau anu sendirian ini komat atau kada? Oh, Komat gitu. dulu atau tidak? Oh, baik, baik. Oke. Jadi Terima ini- kasih Ibu ya. Ini masalah Atau khilafiyah. yang kedua, Yang kedua ya. qabliyahnya itu atau berdahulu komat kah atau berdudi komat? Oh, gitu. Baik, baik. Oke, Jadi terima tentang kasih, Ibu. persoalan masalah Salah. kalau sholat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. ya, itu perlu iqomah apa tidak, ya kan? Memang kalau iqomah itu kan memang dilakukan ketika adzan dikumandangkan, ya. Tapi juga ada kalangan tertentu yang punya pendapat kalau mau melaksanakan sholat sunnah iqomah dulu. Ini masalah khilafiyah yang tidak perlu kita runcingkan, ya kan? Masing-masing punya dalil, ya kan? Yang penting adalah setiap ibadah yang kita lakukan selalu ada rujukan dalil. Jangan yang penting saya ibadah, yang penting saya sholat, yang penting saya begini, nggak bisa. Karena ibadah itu tidak ada intervensi dari kita. Semuanya itu hak Allah dan Rasulnya. Ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau itu dicontohkan, kerjakan. Kalau tidak, jangan lakukan. Ya. Jadi mengenai masalah iqomah tadi, dalam melaksanakan sholat sunnah, itu memang ada perbedaan pendapat dan masalah khilafiyah tidak perlu kita runcingkan. Dan kemudian yang kedua tadi Bunda, sholat qobliyah dan ba'diyah itu ya, kita kerjakan setelah iqomat atau bagaimana tadi? Sebelum iqomat. Sebelum iqomat gitu ya. Ya, jadi sholat sunnah qobliyah itu kan sholat yang kita kerjakan mengiringi sholat fardu. Yang namanya sholat, apa namanya? Sholat sunnah apa namanya? Sholat nawafil ya. Rawatib. Oh, rawatib. Di dalam Islam itu Bunda, kita diajarkan dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Fungsinya ini untuk menutupi kekurangan yang ada pada sholat fardu. Jamaah pasti yakin ketika sholat fardu pasti nggak sempurna, ya kan? Baru Allahu Akbar, tiba-tiba sudah ada rekaman masuk nih, Tadi yang dicari-cari nggak ketemu-ketemu, ya di luar sholat, pas sholat muncul. Ya, ini menunjukkan sholat kita belum khusyuk 100%. Betul Bunda ya? Pernah mengalami mungkin Bunda ya? Ya. Pisau, Ustaz. Pisau Seminggu ya? saya cari. Masya Allah seminggu, nggak ketemu-ketemu. Nggak ketemu. Pas sholat malah muncul. Ya, ingat. Oh ya Allah, ternyata pisaunya terselip di pagar seumpama nih ya. Ya, jadi sholat sunnah rawatib yang diajarkan oleh Rasulullah ya, itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu sholat sunnah rawatib yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Boleh juga sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Yang nggak ada itu setelah sholat asar dan sholat subuh. Iya kan, nggak ada ba'diyahnya ya. Jadi mengerjakannya adalah setelah adzan dikumandangkan.
Ya kan? Setelah adzan dikumandangkan, segera kita meniatkan untuk sholat sunnah qobliyah. Ya, jadi jelas Bunda? Jelas. Jelas ya? Baik. Iya. Nah, Ustadz, menyambung pembicaraan Yang kita. sempat terputus tadi ya? Iya, yang sempat terputus tadi mengenai hak waris yang sudah diatur, kemudian secara dan persoalan-persoalan lain yang banyak terjadi dalam Islam. Ustadz, sahabat Muaz tadi bagaimana jawabannya terhadap Rasulullah? Oh iya, tadi sempat terputus ya, karena ada pemirsa yang bertanya. Jadi ketika Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu sebelum... Ustadz, saya putusin lagi. Ya. Ada yang bertanya lagi. Aduh, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya Pak, dari mana? Dari Taufikku dari Depok. Oh, dari Depok. Apa kabar Iya. Bapak, sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan Bapak pertanyaannya. Iya. Iya. Dari Depok Pak nih. Oh, silakan Bapak. Iya. Ini iya. Kita sering mengalami kalau sebelum azan Ya. itu ada yang sebagian mengundangkan ayat suci An-Najm 56 yang innallaha wa malaikatahu Shalluna 'alan nabi. Apa ada tuntunan dari Rasul gitu. Yang satu, yang kedua adalah mengenai sholat witir. Sholat witir. Witir itu apa harus ketiga kul Pak, Al-Ikhlas, Al-Anas gitu. Oh, baik. Ya makasih Pak ya. Baik. Oke, terima kasih itu. Bapak Taufik. Baik, pertanyaan bagus. Yang pertama tadi menanyakan tentang Sebelum azan ada beberapa masjid yang mengawal dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Begitu ya? Betul. Baik. Jadi begini, masalah agama kita tidak boleh membuat aturan-aturan baru. Ya kan? Terlepas dari perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, ya kalau kita ingin selamat, ingin aman dalam menjalankan setiap ibadah, ya yang paling aman adalah ketika kita mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu dicontohkan kita kerjakan, kalau tidak lebih aman tidak. Ya, karena dikhawatirkan kita menambah dan mengurangi. Padahal Islam itu sudah sampai pada titik final. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini saat Rasulullah ya melaksanakan haji wada itu turun ayat ini. Pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatmu atasmu. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi dalam menjalankan ibadah itu yang paling aman adalah copy paste. Copy paste, tahu maksudnya Bunda ya? Jadi lihat bagaimana Rasul, kemudian ikuti apa adanya tanpa menambah dan mengurangi. Dalam hal masalah sholat, Rasul sudah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, dalam hal masalah haji, khudu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji, bagaimana cara mengerjakan ibadah haji. Ya, jadi tentang masalah melantunkan sholawat ketika ya sebelum adzan dikumandangkan, kalau menurut hemat kita ya itu lebih baik tidak dikerjakan, ya kan? Tapi tetap kita menghargai masyarakat kita yang mungkin punya pemahaman yang lain. Niatnya kan bagus sebetulnya ya. Niatnya adalah untuk mensyiarkan sebelum adzan dikumandangkan, ketika ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dibunyikan itu, minimal itu lebih mengingatkan lagi ya. Terlepas dari apakah ini dicontohkan Rasul atau tidak, tetap kita mengacu kepada acuan tadi ya. Dan dalam prinsip beribadah itu Bunda, sebetulnya ada sebuah formula yang simpel ya, bahwa ibadah itu hukum asalnya adalah haram kecuali ada dalil yang mensyariatkannya ya. Jadi apapun ibadah pada awalnya itu nggak boleh kecuali ketika ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah menjelaskan tentang disyariatkannya ibadah ini. Contoh sholat, pada awalnya nggak ada, kemudian ada perintah dari Allah mengerjakan sholat, baru kita kerjakan. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi simpel sebetulnya dalam memahami agama, kita tinggal mengikuti Rasulullah sebagai qudwah hasanah kita. Ya, saya kira jelas. Nah, ya. Iya, Ustadz. Halo.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ibu? Dari hamba Allah Depok. Iya. Silakan. Dari Depok Bu ya? Iya. Dari Depok. Apa kabar Bu di Depok, hujan hari ini? Alhamdulillah. Belum ada. Oh, mudah-mudahan segera hujan ya. Amin. Pertanyaannya Ibu? Iya, mohon maaf ya. Saya mau tanya, Ustaz. Silakan. Saya punya suami yang gampang menyukarkan gitu, Ustaz. Bisa diulangi lagi Bu, belum tertangkap? Bu, suara TV-nya tolong dikecilkan, Bu. Iya. Ini begini, Ustaz. Gimana Ibu? Saya tuh punya suami gampang mengucapkan bercanda gitu. Nggak jelas ya suaranya ya? Nggak Belum jelas, mohon maaf, bisa diulangi lagi Bu, lebih jelas lagi. Ustaz, Ya, saya kan punya suami, Ustaz. baik. Ya. Suka bercanda gitu, Ustaz. Suka bercanda. Bagus kalau suka bercanda itu. Kalau serius terus, waduh, bahaya itu. Kalau suka serius terus nggak pernah bercanda itu bisa-bisa uratnya putus ini Bu. Ya, harus Bercandanya bersyukur. gimana, Bu? Begini, maksudnya suka gampang mengucapkan kalau marah kita bisa gitu, terus kalau perempuan bisa datang tuh udah selesai gitu. Aku suka bercanda begitu, gimana kan? Tertangkap pertanyaannya? Belum, Bu. Belum Ibu, ya? halo. Mungkin sinyal di sana kali ya? Iya. Ibu, pertanyaannya gimana, Bu? Ya itu bagaimana hukum Islamnya ya, Ustaz, Mas? Ya, mohon maaf sedikit yang bisa kami tangkap. Jadi Ibu punya suami tapi suka Suka bercanda. bercanda. Bercandanya itu diantaranya adalah Kita berpisah gitu. oh, kita berpisah. Oh, gitu. Ya Allah. Kita berpisah katanya. Oke, Bu. Baik. Iya, oke, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Iya. Bunda. Jadi jelas ya pertanyaannya. Ustadz, Baik. Sebelum Ustadz menjawab, kita harus jeda pariwara berikut ini Oh, nih baik, Ustadz silakan. nih. Nah, tetap di sini saja bersama kami dalam Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah, Pak Ustadz, tadi Ibu hamba Allah yang dari Depok bertanya, punya suami yang suka bercanda. Nah, dalam candaannya sering ngomong, ya udah deh kita pisah aja gitu, kayak gitu. Itu sebetulnya bagaimana, Ustadz ya? Iya, jadi ini perlu ditanya suaminya. Berpisahnya itu maksudnya bagaimana? Karena berpisah kan mengandung banyak interpretasi nih. Betul. Ya kan, mungkin kita berpisah apa? Contohnya nih, kita berpisah kenapa nih? Ya kan nggak jelas nih. Misalnya satu mau ke pasar, satu mau ke kantor. Itu juga Ya, berpisah kan? betul. Ada juga pemahaman berpisah maksudnya cerai, ya kan, tolak. Ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan. Maksudnya apa? Berpisahnya itu maksudnya cerai apa tidak? Kalau memang maksudnya itu bercerai, ini hati-hati pemirsa. Karena masalah ini tidak boleh kita main-main. 3 hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun dengan bercanda, dinilai sungguh-sungguh. Apa aja itu, Ustaz? Salah satu diantaranya itu adalah perceraian. Makanya pemirsa nggak boleh main-main dengan istri atau istri dengan suami, ya. Nggak boleh kemudian kita bercanda, kucerai kamu hari ini, nggak boleh, jatuh cerainya loh, ya. Makanya hati-hati, nggak boleh main-main tentang masalah perceraian, karena fatal, ya. Jadi ibu tadi yang bertanya perlu ditanya oleh suaminya, maksudnya apa? Karena ini kan masih membuka peluang banyak interpretasi ya. Maksudnya itu cerai atau bagaimana begitu? Saya kira jelas ya. Iya. Nah, Ustadz, saya lihat ini di studio sudah ada yang mau tanya juga nih ibunya nih. Silakan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Mimin dari Majelis Taklim Al-Musyawarah Kelapa Gading Jakarta Utara. Baik, silakan. Kita, ayah kan punya suami ya, tapi susah banget diajak beribadah gitu. Itu gimana Tad dari solusinya gitu? Terima kasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika ibu mendapati suami malas ibadah, ya kan, sebagai seorang istri, ya punya kewajiban mengingatkan, ya kan. Secara umum kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman, jangan merasa cukup kita sudah sholat tetapi kita membiarkan anggota keluarga yang lain nggak sholat. Masih ingat Bunda ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika menjumpai ada di antara anggota rumah tangga, baik itu suami atau anak, mertua, ya, atau adik dan sebagainya yang tidak mengerjakan sholat atau malas beribadah, kita berkewajiban untuk mengingatkan, ya kan? Mengingatkan dengan bijak. Dan yang paling penting adalah mengadu kepada Allah, ya kan? Karena Allah yang maha memberikan solusi. Ya kan, minta kepada Allah, ya Allah, dalam kesendirian ibu tanpa sepengetahuan suami, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu hatinya, tergerak hatinya untuk sholat, ya kan. Dan kemudian juga secara verbal, secara lisan, ibu ajak dengan lemah lembut, ya kan, suamiku yang tersayang, ya kan, kita kan ingin masuk surga bersama nih, gitu kan. Kalau Adinda sholat sementara Kakanda nggak sholat, nanti gimana nanti di akhirat kita? Kita kan ingin masuk surga bersama. Nah, itu salah satu cara ya, dan masih banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan suami. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya dengan cara yang tadi kita sampaikan dimudahkan ya persoalan ibu, suami segera terketuk hatinya kembali mau melaksanakan sholat. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Jelas ya Ibu ya? Iya. Apa ada lagi yang masih mau bertanya Ibu? Silakan. Oh, silakan Iya, Bunda. silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geti Pak Ustadz dari Majelis Taklim Al-Musyawarah Kelapa Gading. Baik, silakan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Masalah sholat duha apakah membuka rezeki untuk diri saya? Gitu Pak Ustadz. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang sholat duha, itu termasuk satu di antara sholat-sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk kita kerjakan. Ya, kenapa? Karena ternyata pemirsa, sholat duha ini punya peranan yang sangat penting ya di dalam menggantikan sedekah terhadap sendi-sendi yang kita punya. Ya, bayangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak persendian di dalam tubuh kita. Bahkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Dan ini membuktikan kebenaran prediksi Rasulullah. Pada waktu itu belum ada ilmu biologi. Pada waktu itu belum ada ilmu hayat. Pada waktu itu belum ada disiplin yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Tetapi Rasulullah sudah menginformasikan bahwa di dalam tubuh seseorang itu ada 360 persendian. Subhanallah. Pernah kita menghitung? Pernah kita menyebut satu persatu? Iya kan? Nggak pernah ya? Ya inilah termasuk kelemahan kita. Kita hanya pandai menikmati nikmat Allah, tapi belum pandai mensyukuri nikmat Allah. Menyebut-nyebut saja tidak pernah. Padahal Allah telah berikan kepada kita 360 persendian. Diteliti oleh ahli-ahli ya biologi pada era-era modern, ternyata betul. Ini menunjukkan kebenaran Islam. 14 abad yang lalu yang diprediksan Rasulullah terbuktikan di era sekarang ini. Persendian yang kita punya itu ada 360 persendian, ya. Nikmat yang luar biasa. Bayangkan, selama sekian puluh tahun kita merasakan sehat. Bayangkan, kita pernah merasakan satu saja di antara persendian itu yang error. Keseleo mungkin ya. Masya Allah, sakitnya luar biasa ya. Sangat mengganggu sekali. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya nikmat yang Allah berikan, persendian itu ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apa? Mensedekahi. Waduh, 360. Dengan apa kita mensedekahinya? Ya, ternyata
Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah amalan yang jika kita mau melakukan amalan itu menggantikan mensedekahi persendian yang 360 persendian itu dengan cara melaksanakan sholat duha. Kapan dikerjakan? Waktu malam ya? Oh pagi. Ini pertanyaan jebakan ini ya. Alhamdulillah ini bukan anak TK. Biasanya kalau anak TK kan malam ya? Iya. Ya, pagi atau malam? Malam. Malam atau pagi? Pagi. Alhamdulillah bunda-bunda di sini pinter-pinter ya. Ya, menjawabnya dengan ilmu ya. Jadi sholat duha ini banyak manfaatnya. Bahkan ada yang mengatakan sholat duha itu pembuka rizki. Terlepas dari itu semuanya, hadis yang jelas yang menjelaskan tentang nilai keutamaan sholat duha diantaranya adalah mampu mengganti mensedekahi 360 persendian yang kita semuanya punya. Luar biasa. Ya, bahkan Bunda, ini ada satu informasi penting ya bagi jamaah sekalian, bagi pemirsa yang belum mendapatkan kesempatan datang ke tanah suci untuk melaksanakan umroh dan haji. Salah satu amal ibadah yang nilai keutamaannya itu sama dengan umroh dan haji adalah sholat duha 2 rakaat. Tapi dengan ketentuan sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat, dzikir, doa, nggak beranjak kemana-mana, tetap berada di tempat. Apa yang dilakukan? Tidur? Oh sholat. Kok sholat lagi? Enggak, Dzikir. Zikir pagi. Iya, bukan sholat. Kalau sholat malah nggak ada itu ya. Sholat sunat setelah subuh nggak ada ya. Jadi setelah selesai sholat, setelah dzikir, setelah berdoa, melanjutkan dengan aktivitas dzikir. Bisa dengan baca Al-Quran, dengan merujaah hafalan. Sampai matahari terbit dari mana? Timur apa barat? Timur apa barat? Timur lah, Oh timur. Ustaz. Saya kira barat. Kalau barat waduh udah kiamat nih ya. Ya untung masih terbit dari timur. Sampai matahari itu terbit dari timur. Setelah kira-kira bayangannya itu setinggi tombak. Ya, kita kemudian melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, dia mendapatkan nilai keutamaan seperti umroh dan haji. Tamah. Rasulullah mengulangi 3 kali. Sempurna dan sempurna. Luar biasa. Subhanallah. Jelas Bunda? Jelas ya Bunda ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik sekali perbincangan kita ya. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama kami dalam Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah, Pak Ustadz, ada Baik. ibu yang mau tanya lagi kayaknya. Oh baik, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, wabarakatuh. Ustaz, aku mau tanya. Silakan. Nur dari Majelis Taim Al-Musyawarah Jakarta Utara ya. Baik, silakan. Bagaimana caranya membentuk anak biar jadi anak yang soleh dan soleha? Waduh, ini pertanyaan yang setiap ibu-ibu menginginkan agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, jadi memang ini menjadi persoalan yang memang perlu kita seriusi. Ya, bagaimana ketika kita punya anak, ya kan nggak mudah sekarang ya mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang baik karena pergaulan di luar yang sedemikian rupa. Bahkan kemarin pernah kita singgung tentang efek dari globalisasi, ya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih ya. Kita perlu ekstra ya untuk mengarahkan, membimbing, memantau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, jadi sejak dini memang perlu kita tanamkan nilai-nilai agama, ya kan? Kita masih ingat kan kisah itu Bunda,
Luqman Al-Hakim ya. Sejak kecil anak-anaknya sudah ditanamkan nilai-nilai akidah. Ya kan? Jangan menyekutukan Allah, ya kan? Karena menyekutukan Allah itu adalah dosa yang besar. Kemudian menanamkan sifat ihsan Bunda ya. Betul. Bagaimana anak itu sejak kecil diajarkan tentang kehadiran Allah. Dimanapun kita berada, kapanpun Allah selalu melihat, memantau dan akan membalas. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan akan dibalas. Tadi Bunda ketika di awal perjumpaan membaca surat Al-Insyirah ya. Betul, Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Bukan Bunda ya? Ustaz. Oh itu bukan surat Al-Insyirah ya? Oh jadi ayat yang menjelaskan tentang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan suatu amal perbuatan sekecil dzarrah, sekecil atom pun dia akan melihat, akan dibalas oleh Allah. Ketika anak sejak kecil, sejak dini sudah ditanamkan nilai-nilai ihsan ini, dia merasa ada yang melihat, ada yang memantau. Apalagi kemudian kita tanamkan dalam benak anak-anak kita, oh di kanan kiri ada siapa itu? Ada malaikat. Malaikat siapa namanya? Raqib dan Atid. Selalu mencatat apapun perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Maka ketika itu sudah tertanam kokoh dalam benak dia, maka insya Allah dia akan jujur, tanggung jawab, hati-hati dalam melakukan perbuatan apapun yang ia lakukan, ya. Dan yang penting dari itu semuanya Bunda, orang tua itu harus memberikan contoh keteladanan, ya kan? Karena sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat orang tua yang menyuruh anaknya begini, tapi orang tuanya nggak mengerjakannya, ya kan? Orang tuanya melarang begini, malah justru orang tuanya melakukannya, ya. Jadi malah justru sulit nanti kita membentuk anak-anak kita, ya. Jadi memberikan contoh keteladanan dan tadi menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Dan jangan lupa, ini selalu kita sampaikan, doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Ya, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta kepada Allah, ya, dengan sholat ibu, ya, doa-doa yang disampaikannya, dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, agar anak-anak kita itu menjadi penyejuk mata, menjadi penyejuk hati. Dan anak ini investasi akhirat Bunda, ya. Kita harus siapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleha, yang nanti ketika kita sudah meninggal akan terus mendapatkan kiriman pahala. Ya, saya kira jelas. Jelas ya Bu ya? Alhamdulillah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, ternyata sudah ada telepon ini. Oh silakan, Halo. silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Iya, saya Citra di Bogor. Oh, di Iya, Bogor. silakan Mbak Citra. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Bogor? Hujan hari ini? Iya, hujan. Alhamdulillah. Kita yang di sini merasakan sejuk. Walaupun hujannya di sana, tapi di sini merasa sejuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Iya, Pak Ustadz. Baik. Iya, saya kan seorang mahasiswa, Pak Ustadz. Mahasiswa atau mahasiswi? Mahasiswi. Oh, mahasiswi. Nah, saya itu pengen kan jauh dari orang tua, jadi saya itu pengen hemat, Pak Ustadz. Oh, mohon maaf. Tadi apa? Saya itu kan jauh dari orang tua. Oh, jauh dari Baik. orang tua. Saya kuliah, jadi Oh, pengen saya hemat. pengen hemat. Mm-mm. Nah, setelah saya jalani, tapi saya itu kayak ngerasa saya tuh pelit gitu. Mm-mm. Ya, Baik, pertanyaannya, baik. Terus? Mbak. Pertanyaannya itu gimana solusinya, Pak Ustadz? Padahal saya nggak pengen diri saya itu pelit. Baik. Baik, pertanyaan yang memang perlu kita jelaskan Bunda. Betul. Ya, ingin hemat. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Iya, sama-sama Mbak Waalaikumsalam Citra. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi niat hemat tapi jadi pelit. Ya, ini gimana ini ya kan? Ingin hemat tapi pelit. Satu sisi positif hemat, tapi sisi yang lain pelit, nggak bagus. Lah, ini ada solusi ya. Jadi ketika kita ingin hemat itu bukan berarti penghalang kita untuk tidak menjadi pelit. Paham maksudnya ya? Ya. Justru ketika kita hemat, kita perlu menyisihkan sebagian uang yang kita punya untuk diberikan kepada orang-orang yang memang berhak. Yang kita kenal dengan infak fisabilillah. Tahu pemirsa, ternyata matematika infak itu berbeda jauh dengan matematika yang selama ini kita pelajari.
Selama ini kan kalau kita hitung-hitungan nih, 10 dikurangi 1 berapa? 9. 9. 100 dikurangi 10, 90. Itu kalau matematika yang selama ini kita pelajari. Tetapi kita diajarkan dalam agama kita, matematika infak itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya, sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu biji yang tumbuh menjadi berapa? 7. Berapa? Satu tumbuh menjadi berapa? 7 bulir. 7. Jadi satu biji ditanam kemudian tumbuh 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di tiap-tiap bulir itu tumbuh 100 biji. Jadi berapa? Subhanallah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang mau berinfak di jalan Allah, satu dibalas Allah 700 kali lipat. Jadi matematikanya 100.000 diinfakkan 1.000. Kalau menurut matematika kita tinggal 99.000. Tetapi matematika itu nggak berlaku ketika kita terapkan pada matematika infak. 100.000 dikurangi 1.000 bukan 99.000, akan tetapi berapa? 799.000. Luar biasa. Kalau pemirsa punya uang 1 juta, bukan 1 juta, 10 juta, kemudian diinfakkan 1 juta, menurut matematika kita 10 juta dikurangi 1 juta menjadi 9 juta. Tapi matematika infak itu nggak berlaku. 10 juta dikurangi 1 juta menjadi berapa Bunda? Ada yang tahu? 709 juta. Luar biasa. Iya, ya, jadi jangan sampai gara-gara berhemat kemudian menjadi pelit. Iya. Tapi justru supaya nanti bisa hemat dan bisa bertambah ya harta yang dimilikinya, harus pandai-pandai untuk menyisihkan sebagiannya untuk diinfakkan di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah ya hartanya dari jalan yang benar. Iya. Baik. Nah, Ustadz, kita sudah sampai di kesimpulan, kemudian Ustadz bisa langsung menutupnya dengan doa. Silakan Ustadz. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani hidup ini kita manusia ataupun jin tidak lepas ya dari setiap permasalahan. Setiap orang pasti punya masalah. Bahkan orang yang mati pun juga punya masalah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ditinggalkan begitu saja ketika dia mengatakan, dia mengakui, ya menyaksikan, kami telah beriman, kemudian mereka dibiarkan begitu saja? Tidak. Mereka akan diuji oleh Allah. Dan ujian yang diberikan oleh Allah adalah untuk membuktikan benar atau bohongnya imannya. Ya, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian itu Allah mengetahui mana orang-orang yang benar imannya dan mana orang-orang yang tidak benar imannya. Setiap masalah yang kita hadapi, mari kita respon, kita sikapi, kita hadapi dengan syukur dan sabar. Maka insya Allah hasilnya adalah positif. Rasul sampai-sampai mengungkapkan kekagumannya. Seorang mukmin yang mampu menyikapi segala persoalan yang menghadapi dia. Ajaban li amril mukmin. Menakjubkan urusan orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu kana khairallah. Sungguh semua amalnya itu menjadi kebaikan bagi dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak diperoleh kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. In asobathu darra, in asobathu sarra. Apabila dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan sesuatu yang menggembirakan, syakara, dia bersyukur, fakana khairallah, maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asobathu darra, dan apabila dia diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit, gagal usaha dan sejenisnya, sobaro, dia bersabar, fakana khairallah, maka
sabar ketika menghadapi ujian yang tidak menyenangkan itu, tetap nilainya positif. Jadi luar biasa Bunda, setiap yang menimpa kita, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, kalau kita bisa menyikapi dengan tepat, yaitu syukur atau sabar, maka tetap nilainya adalah ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam menghadapi setiap problematika kehidupan yang kita hadapi selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar terbaik, dan mudah-mudahan Allah pula membuat kemudahan terhadap segala urusan yang kita hadapi. Ya, mari pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik ini, jika ada di antara kita pemirsa yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Jika ada di antara kita yang sudah sekian lama mencari pekerjaan, nggak dapat pekerjaan, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan. Jika ada di antara kita yang sudah sekian lama mencari pasangan hidup, ternyata belum kunjung datang pasangan hidup, kita doakan mudah-mudahan segera hadir pendamping hidup yang soleh dan solehah. Jika ada di antara kita yang sudah mendapatkan pendamping hidup, tapi sekian lama menanti, menunggu, tapi belum kunjung datang anak, mudah-mudahan segera Allah hadirkan anak-anak. Jika ada di antara kita yang sudah mendapatkan anak, mudah-mudahan dimudahkan untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma innaka la ilaha illa anta, asyhadu annaka la ilaha illa anta, wa asyhadu annaka Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, dalam kesempatan yang baik ini kami mohon kepada Engkau ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, mudahkanlah segala persoalan yang kami hadapi. Ya Allah, mudahkanlah kami semuanya untuk meniti jalan-Mu yang lurus. Mudahkanlah kami semuanya untuk mampu menguasai hawa nafsu kami. Mudahkanlah kami semuanya untuk selalu menjadikan Islam ini sebagai jalan terbaik kami di dalam menyelesaikan segala persoalan yang sedang kami hadapi. Amin. Rabbana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, tetap saksikan curahan kalbu dari Senin sampai Sabtu di jam yang sama. Pada akhirnya, saya Wardah, Ustadz Mangun, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Terus semangat ibu-ibu ya dalam menuntut ilmu.